Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Miftahul Khaira, NIM 181337, mahasiswa program studi Diploma 3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Nah, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Pembimbing tugas akhir saya, yaitu Bapak Halkadri Fitra, yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan tugas akhir yang berjudul Analisis Rasio Kemandirian dan Ketergantungan Keuangan Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Barat. Nah, baiklah, di sini saya ingin menjelaskan bab 1 saya, yaitu latar belakang masalah. Yang pertama yaitu kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya agar berjalannya sistem pemerintahan dengan tidak terlalu tergantung kepada pusat. Nah, kemudian ada kemandirian keuangan. Kemandirian keuangan ini adalah kemampuan pemerintah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah. Nah, selanjutnya yaitu ketergantungan keuangan. Nah, ketergantungan keuangan ini adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktivitas pembangunan daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah, agar ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat berkurang. Nah, karena semakin tinggi rasio ketergantungan, maka semakin besar tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Nah, selanjutnya yaitu latar belakang masalah. Latar belakang masalahnya yang pertama itu penerimaan pendapatan transfer yang masih tinggi, kemudian kurangnya usaha pemerintah dalam mengelola dan menggali secara maksimal sumber pendapatan asli daerah. Kemudian, pendapatan asli daerah tidak tergarap secara maksimal di berbagai sektor. Nah, selanjutnya rumusan masalahnya yaitu bagaimana kinerja keuangan pemerintah kota di Sumatera Barat berdasarkan rasio kemandirian pada tahun 2016 sampai 2020. Kemudian bagaimana kinerja keuangan pemerintah kota di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan rasio ketergantungan pada tahun 2016 sampai dengan 2020. Nah, di sini tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kemandirian keuangan daerah pada kota di Provinsi Sumatera Barat pada periode 2016 sampai 2020. Kemudian, yang kedua untuk menganalisis tingkat ketergantungan keuangan daerah pada kota di Provinsi Sumatera Barat pada periode 2016 sampai 2020. Nah, selanjutnya manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini ada yang pertama yaitu untuk penulis, yaitu untuk menemukan bukti empiris tentang kemandirian dan ketergantungan keuangan pemerintah daerah yang diteliti dan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program studi Diploma 3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Yang kedua yaitu untuk pemerintah, yaitu sebagai bahan referensi dalam menganalisis kemandirian dan ketergantungan keuangan pemerintah daerah, sehingga masing-masing pemerintah daerah mampu mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah. Selanjutnya yaitu untuk pembaca, agar dapat memberikan masukan kepada pembaca dan dapat menjadi referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu bab 2 ada kajian teori. Yang pertama yaitu otonomi daerah. Otonomi daerah ini adalah pemberian wewenang yang lebih luas kepada daerah dalam mengatur, mengelola daerahnya sendiri. Nah, kemudian ada pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah ini yaitu suatu penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Nah, selanjutnya di sini ada bab 3 yaitu metode penelitian. Bentuk penelitian ini yaitu penelitian observasi. Jenis penelitiannya yaitu penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber datanya berasal dari data sekunder yang saya peroleh dari website Badan Pemeriksaan Keuangan
Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi Sumatera Barat. Nah, selanjutnya yaitu bab 4 pembahasan. Nah, di sini ada yang pertama rasio kemandirian. Rumusnya yaitu realisasi pendapatan asli daerah dibagi dengan realisasi transfer pusat ditambah provinsi ditambah pinjaman dikali dengan 100%. Nah, ini adalah hasil dari rasio kemandirian yang sudah diteliti. Pada tahun 2016, Kota Padang memperoleh rasio kemandirian sebesar 25%. Pada tahun 2017 memperoleh rasio kemandirian sebesar 36%. Dan pada tahun 2018 itu 31%, pada tahun 2019 itu 32%, pada tahun 2020 itu 32%. Sehingga memperoleh rata-rata yaitu 31,20% dengan kriteria rendah. Nah, selanjutnya ada Kota Bukit Tinggi. Pada tahun 2016 memperoleh rasio kemandirian sebesar 12%, pada tahun 2017 naik menjadi 19%. Nah, kemudian pada tahun 2018 turun menjadi 18%, pada tahun 2019 tetap 18%, dan pada tahun 2020 turun menjadi 14%, sehingga memperoleh rata-rata sebesar 16,20%. Dan itu masuk ke kriteria rendah sekali. Nah, baiklah, selanjutnya yang ketiga yaitu Kota Padang Panjang. Kota Padang Panjang memperoleh rasio kemandirian pada tahun 2016 itu sebesar 15%, pada tahun 2017 itu naik menjadi 18%, pada tahun 2018 itu turun menjadi 17%, kemudian pada tahun 2019 itu turun lagi menjadi 16%. Kemudian pada tahun 2020 naik lagi menjadi 17%. Sehingga memperoleh rata-rata sebesar 16,60%. Itu masuk ke kriteria rendah sekali. Selanjutnya yang keempat yaitu Kota Pariaman. Kota Pariaman pada tahun 2016 memperoleh rasio kemandirian sebesar 5%, pada tahun 2017 yaitu 6%, pada tahun 2018 6%, pada tahun 2019 6%, pada tahun 2020 juga 6%, sehingga memperoleh rata-rata 5,80%. Dan itu masuk ke kategori rendah sekali. Kemudian kota yang selanjutnya yaitu Kota Payakumbuh. Kota Payakumbuh ini memperoleh rasio kemandirian pada tahun 2016 sebesar 14%, pada tahun 2017 sebesar 19%, kemudian pada tahun 2018 menjadi 16%, pada tahun 2019 15%, pada tahun 2020 naik menjadi 20%. Sehingga memperoleh rata-rata 16,80%. Dan itu masuk ke kriteria rendah sekali. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu Kota Solo. Pada tahun 2016 memperoleh rasio kemandirian sebesar 8%, pada tahun 2017 tetap 8%, pada tahun 2018 tetap 8%, pada tahun 2019 turun menjadi 7%, pada tahun 2020 naik lagi menjadi 8%. Jadi rata-rata rasio kemandirian di Kota Solo yaitu sebesar 7,80%, dan itu masih masuk ke kriteria rendah sekali. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu Kota Sawalunto. Kota Sawalunto ini pada tahun 2016 memperoleh rasio kemandirian sebesar 10%, pada tahun 2017 naik menjadi 12%, pada tahun 2018 turun menjadi 10%, pada tahun 2019 10%, pada tahun 2020 naik menjadi 12%. Sehingga memperoleh rata-rata yaitu sebesar 10,80%. Dan itu masih masuk ke kriteria rendah sekali. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa minimal dari rasio kemandirian yaitu yang paling rendah yaitu Kota Pariaman pada tahun 2016 yaitu sebesar 5%. Nah, kemudian pada tahun 2017 itu masih di Kota Pariaman. Pada tahun 2018, 2019 dan 2020 itu masih tetap di Kota Pariaman. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa Kota Pariaman ini merupakan kota-kota dengan rasio kemandirian paling rendah.
Nah, selanjutnya rasio kemandirian paling tinggi. Ya, yang pertama yaitu ada Kota Padang pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2017 tetap masih Kota Padang, pada tahun 2018 masih Kota Padang, pada tahun 2019 Kota Padang, dan pada tahun 2020 juga masih Kota Padang. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa Kota Padang ini merupakan kota dengan rasio kemandirian paling tinggi. Nah, sehingga kita peroleh rata-rata pada tahun rata-rata keseluruhan dari kota-kota ini yaitu pada tahun 2016 rasio kemandirian sebesar 12,70% dan pada tahun 2017 sebesar 16,80%, pada tahun 2018 itu 15,10%, pada tahun 2019 itu 14,80%, dan pada tahun 2020 itu 15,50%. Nah, data-data ini saya peroleh dari laporan realisasi anggaran yang saya dapatkan melalui website resmi Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi Sumatera Barat yang dengan menggunakan rumus-rumus yang saya bacakan tadi. Oke, selanjutnya yaitu rasio ketergantungan. Nah, rasio ketergantungan ini rumusnya adalah realisasi pendapatan transfer dibagi dengan realisasi pendapatan daerah dikali dengan 100%. Nah, ini adalah tabelnya. Nah, di sini bisa kita lihat pada tahun 2016, yang pertama itu Kota Padang memperoleh rasio ketergantungan sebesar 78%, pada tahun 2017 itu 73%, pada tahun 2018 itu 73%, pada tahun 2019 itu 72%, pada tahun 2020 itu 72%, sehingga memperoleh rata-rata sebesar 73,60%. Dan ini masuk ke kategori sangat tinggi. Nah, kemudian di sini ada yang kedua yaitu Kota Bukit Tinggi. Nah, Kota Bukit Tinggi ini memperoleh rasio ketergantungan pada tahun 2016 itu cukup tinggi yaitu 89%. Nah, kemudian pada tahun 2017 turun menjadi 84%. Pada tahun 2018 turun lagi menjadi 83%, pada tahun 2019 itu tetap 83%, pada tahun 2020 itu naik menjadi 85%, sehingga memperoleh rata-rata sebesar 84,80%. Dan itu masuk ke kategori sangat tinggi. Nah, kota selanjutnya yaitu Kota Padang Panjang. Nah, Kota Padang Panjang pada tahun 2016 memperoleh rasio ketergantungan sebesar 87%. Pada tahun 2017 sebesar 85%, pada tahun 2018 sebesar 84%, kemudian pada tahun 2019 itu 85%, pada tahun 2020 itu turun menjadi 84%. Nah, sehingga rata-rata yang diperoleh yaitu 85%. Dan ini juga masuk ke kategori sangat tinggi. Nah, dan selanjutnya yaitu Kota Pariaman. Kota Pariaman pada tahun 2016 itu memperoleh rasio ketergantungan yang cukup tinggi, yaitu sebesar 95%. Nah, kemudian pada tahun 2017 turun menjadi 86%. Kemudian pada tahun 2018 naik lagi menjadi 93%, pada tahun 2019 tetap 93%, pada tahun 2020 tetap 93%, sehingga memperoleh rata-rata sebesar 92%, dan itu masuk ke kategori sangat tinggi. Nah, kota yang kelima yaitu Kota Payakumbuh. Kota Payakumbuh ini pada tahun 2016 memperoleh rasio sebesar 87%, pada tahun 2017 memperoleh rasio ketergantungan 84%, pada tahun 2018 84%, pada tahun 2019 itu 84%, pada tahun 2020 turun menjadi 81%, dan memperoleh rata-rata sebesar 84%, dan ini juga masuk ke kategori sangat tinggi. Kota selanjutnya yaitu Kota Solo. Nah, Kota Solo ini pada tahun 2016 memperoleh rasio ketergantungan sebesar 92%. Kemudian pada tahun 2017 turun menjadi 91%. Kemudian pada tahun 2018 tetap 91%. Pada tahun 2019 tetap 91%.
pada tahun 2020 itu turun menjadi 90%. Nah, sehingga memperoleh rata-rata sebesar 91%. Ini masuk ke kategori sangat tinggi. Nah, ini adalah kota yang terakhir, yaitu Kota Sawalunto. Kota Sawalunto ini pada tahun 2016 memperoleh rasio ketergantungan sebesar 90%, pada tahun 2017 sebesar 89%, pada tahun 2018 itu 78%, pada tahun 2018 itu saya ulang dari awal. Nah, yang selanjutnya yaitu Kota Sawalunto pada tahun 2016 itu memperoleh rasio ketergantungan sebesar 90%. Pada tahun 2017 itu 89%, pada tahun 2018 itu turun menjadi 78%. Pada tahun 2019 itu naik lagi menjadi 90%, pada tahun 2020 menjadi 86%. Nah, sehingga memperoleh rata-rata sebesar 86,60%. Dan itu masuk ke kategori sangat tinggi. Nah, di sini ada minimal dan maksimalnya. Nah, bisa kita lihat dari tabel ini bahwa kota dengan rasio ketergantungan paling rendah itu jatuh kepada Kota Padang. Pada tahun 2016 itu jatuh ke Kota Padang, dan pada tahun 2017 itu masih Kota Padang, pada tahun 2018 itu juga masih Kota Padang, pada tahun 2019 itu juga masih Kota Padang, dan pada tahun 2020 itu juga masih Kota Padang. Berarti dapat kita simpulkan bahwa Kota Padang ini merupakan kota dengan rasio ketergantungan paling rendah. Nah, selanjutnya yaitu maksimal. Berarti kota dengan rasio ketergantungan paling tinggi pada tahun 2016 itu jatuh kepada Kota Pariaman. Nah, kemudian pada tahun 2017 itu jatuh kepada Kota Solo. Kemudian pada tahun 2018 itu jatuh ke Kota Pariaman lagi, kemudian pada tahun 2019 tetap Pariaman, pada tahun 2020 itu juga tetap Pariaman. Nah, sehingga di sini bisa kita dari data-data ini bisa kita peroleh rata-rata rasio ketergantungan kota-kota di Sumatera Barat pada tahun 2016 itu sebesar 88,2%, pada tahun 2017 itu 84,5%, pada tahun 2018 itu 83,7%, pada tahun 2019 itu 85,4%, dan pada tahun 2020 itu 84,4%. Nah, dari data-data tersebut bisa kita simpulkan bahwa yang pertama yaitu kinerja keuangan pemerintah kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016 sampai 2020 berdasarkan rasio kemandirian secara rata-rata berada pada rasio 12,7% untuk tahun 2016, kemudian meningkat menjadi 16,8% untuk tahun 2017, kemudian mengalami penurunan menjadi 15,1% itu untuk tahun 2018, dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2019 menjadi 14,8%, dan pada tahun 2020 naik lagi menjadi 15,5%. Secara rata-rata dari tahun 2016 sampai dengan 2020, kemandirian keuangan daerah mengalami peningkatan dan penurunan, dan tingkat kemandirian menunjukkan bahwa kemandirian keuangan berada pada kategori rendah sekali karena berada pada rasio 0% sampai dengan 25%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah. Nah, selanjutnya yang kedua, kesimpulannya adalah kinerja keuangan pemerintah kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016 sampai 2020 berdasarkan rasio ketergantungan yaitu sebesar 88,2% untuk tahun 2016, kemudian 84,5% untuk tahun 2017, dan 83,7% untuk tahun 2018, kemudian 85,4% untuk tahun 2019, dan 84,4% untuk tahun 2020. Jadi secara rata-rata dari tahun 2016 sampai 2020 itu berada pada kategori sangat tinggi. Nah, selanjutnya yaitu saran. Yang pertama yaitu pemerintah kota di Provinsi Sumatera Barat harus mampu meningkatkan dan menggali sumber pendapatan asli daerah dan sumber pendapatan yang lain agar dapat meningkatkan
dan memaksimalkan pendapatan daerah serta mengelola sumber pendapatan yang ada, supaya target pendapatan dapat terrealisasikan dengan baik sehingga tidak mengandalkan bantuan sumber dana dari pusat atau eksternal, yaitu dari pemerintah pusat yang membuat tingkat ketergantungan semakin tinggi dan tingkat kemandirian pemerintah kota Provinsi Sumatera Barat semakin rendah. Yang kedua yaitu peneliti selanjutnya, yang pertama saran bagi pemerintah. Nah, yang kedua yaitu saran bagi peneliti selanjutnya agar dapat memperpanjang periode penelitian ini dan dapat meneliti kota di Kabupaten Sumatera Barat dengan menggunakan pengukuran atau rasio lainnya yang menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Baik. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan. Saya rasa sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata dalam pengucapan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.